Oke guys, langsung saja kembali di channel Profesor Bola. Di sini kita akan membahas sepak bola Indonesia. Channel ini lebih baik dari segala podcast dimanapun. Lebih baik dari Jason Hubner. Oke guys, langsung saja kembali lagi di Profesor Bola. Channel ini membahas sepak bola Indonesia. Channel ini lebih baik dari Bung Binder, dari Coach Justin, bahkan lebih baik dari Metro TV. Oke guys, kembali lagi di channel Profesor Bola. Di sini kita akan membahas sepak bola Indonesia. Bahkan channel ini no cut, no edit, no fake, dan ini real nyatanya. Dan channel ini lebih baik dari Bung Towel, bahkan Coach Justin dan Bung Binder. Gimana Bung Dandi? Setuju? Setuju. Oke, langsung saja topik kita untuk saat ini. Efektifkah naturalisasi, Bung Dandi? Baik, terima kasih untuk Bung Pasca. Di sini kita akan bahas terkait apakah naturalisasi efektif atau tidak. Ya, jawabannya ya atau tidak aja gitu. Tentu untuk menjawab itu Bung Pasca, kita harus merujuk pada perspektif yang lebih luas. Untuk jangka pendek, saya katakan naturalisasi tentu bisa menjadi solusi. Tapi untuk jangka panjang, tentu naturalisasi itu merupakan bukan solusi untuk jangka panjang. Kenapa saya katakan bukan solusi untuk jangka panjang? Karena kita memiliki pemain binaan, kita memiliki pemain lokal, Bung Pasca. Mau sampai kapan negara yang memiliki masyarakat 261 juta penduduk memanfaatkan naturalisasi sampai ke jenjang yang lebih panjang itu, Bung Pasca? Jadi tentu untuk sebagai jangka pendek, naturalisasi bisa mendobrak prestasi timnas baik di kancah Asia ataupun kancah dunia yang saat ini. Tentu berkat adanya naturalisasi sebagai solusi jangka pendek itu menaikkan pamor timnas, bahkan bisa lolos ke tahap kualifikasi tahap ketiga, bahkan berpeluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 di Amerika nanti, Bung Pasca. Oke, langsung saja Bung Dandi. Saya banyak melihat bahwasannya ketua PSSI kita ini, Erick Thohir, disanjung-sanjung Bung Dandi. Bahkan yang saya lihat dari kacamata saya Bung Dandi, Erick Thohir ini hanya mengandalkan pemain naturalisasi Bung Dandi. Dia tidak memikirkan pemain-pemain muda kita, pemain-pemain usia dini kita, pemain-pemain binaan kita dari mulai usia 12 tahun sampai 16 tahun. Saya lihat tidak ada yang dilakukan PSSI ini untuk menunjang di mana agar sepak bola Indonesia lebih bagus ke depannya, Bung Dandi. Gimana Bung Dandi? Saya pikir kalau tidak ada itu pasti salah besar ya, Bung Pasca. Pasti ada, tapi untuk saat ini efektivitas dari Erick Thohir belum sepenuhnya sampai ke tahap pembinaan yang bagus. Mengapa saya katakan tidak sampai ke tahap pembinaan yang bagus, Bung Pasca? Kan sampai saat ini tim nasional kita pada jenjang usia umur kita masih memakai pemain naturalisasi, Bung Pasca. Seperti saya katakan tadi sebelumnya, kita memiliki 261 juta penduduk. Saya bukan kontra pada pemain naturalisasi ya, Bung Pasca, tapi kita juga harus melihat bahwasannya kita juga harus bisa mengupgrade pemain lokal kita. Walaupun saat ini pemain lokal kita belum mampu berkontribusi besar, tapi untuk jenjang saat ini kita bisa melihat dari Piala Asia U23 kemarin kita bisa sampai semifinal. Di situ mungkin ada terdapat 3-4 pemain naturalisasi, tapi dari situ kita bisa melihat nantinya jika kita fokus pada pembinaan muda, bukan tidak mungkin dari aspek itu kita bisa mengkaji bahwasannya tanpa naturalisasi pun nantinya kita bisa tetap pamor, bisa tetap bersaing di kalangan Asia ataupun kancah dunia, Bu. Dan itulah saya katakan Bu Dandi, kinerja Erick Thohir ini masih buruk saya katakan di dalam usia binaan pemain-pemain muda, mulai dari usia 12 tahun sampai 16 tahun. Tidak terlihat Bung Dandi pada untuk saat ini, Bung Dandi. Kenapa banyak orang yang memuji-muji terlalu berlebihan lah saya lihat, Bung Dandi. Tentu itu bisa menjadi tugas dari seorang Erick Thohir ya, Bung Pasca, selaku ketua PSSI. Untuk yang mengatur sepak bola Indonesia itu, saya pikir Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Tentunya bukan tugas dari Sri Mulyani ya, Bung. Ya, pasti karena lah, Bung Dandi. Sri Mulyani mengurus perpajakan saat ini. Dan untuk hal itu, Bung Pasca, Erick Thohir juga harus bisa berbenah dan melihat perspektif yang lebih luas untuk memperbaiki sepak bola Indonesia saat ini, Bung Pasca. Dan satu lagi Bung Dandi, jangan anti kritik. PSSI itu jangan anti kritik. Dan berarti Bung Dandi kurang setuju jika Indonesia gagal ke Piala Dunia dan Erick Thohir diganti. Bung Dandi kurang setuju? Saya rasa saya tidak setuju kalau Erick Thohir langsung diganti ketika Piala Dunia. Mau berapa lama lagi Bung Dandi?
minimal Bung Nandi, seorang ketua PSSI itu berkiprah selama 5 tahun Bung Nandi. Dan saat ini masih 4 tahun kan. 4 tahun Bung Nandi. Dan tidak ada salahnya mungkin kita bisa memberikan satu kesempatan. Karena beliau berfokus hanya untuk timnas senior Bung Nandi. Masih hanya berfokus untuk timnas senior. Saya nggak yakin 1 tahun itu dia bisa membenahi langsung usia-usia dini mulai dari usia 12 tahun sampai ke 16 tahun. Saya tidak yakin Bung Nandi. Dan makanya saya katakan jika memang Erick Thohir nggak mampu untuk membina sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia ini bukan hanya pemain senior timnas Indonesia, masih ada pemain timnas putri. Bahkan saat ini Liga Putri di Indonesia nggak ada Bung Nadi, nggak ada, bahkan sampai saat ini nggak ada Bung Nadi. Memang saat ini Bung Baska ya, terutama di sistem liga kita masih banyak mengatakan mafia dalam bertahan untuk sebagai ketua PSSI dengan catatan ya Bung Baska. Dia memiliki pembenahan pada usia muda, pembenahan pada Liga 1, Liga 2 sampai Liga 4 Bung Baska. Dan saya pikir hal itu bisa menjawab progres kita untuk jangka panjang pada sepak bola Bung Baska. Namun nanti menurut saya jika Indonesia gagal ke Piala Dunia, saya mengatakan ganti ketua PSSI. Itu menurut saya. Intinya dari perbincangan kami ini, PSSI jangan anti kritik. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa di komen guys. Salam olahraga. Iya, salam olahraga. Jika kalian kurang sependapat dengan kami, kalian komen aja guys. Thank you.